Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ya lagi sempat bikin video nih ya. Oke, jadi gue pengen ngebahas hari ini tentang ekosistem yang ada di akuarium ini ya. Oke, di sini ada beberapa populasi ya, ada beberapa populasi. Ini ada populasi Daphnia yang kita lihat, ada populasi Daphnia ya kan, ada juga populasi mana lagi, ini Daphnia, ada lagi populasi Rotifera. Nah ini Rotifera ini teman-teman nih, yang kayak ini geraknya lemah lembut. Ini perkiraan sih Rotifera nih teman-teman. Nah geraknya lemah lembut ya, ini Rotifera. Ada lagi populasi Copepoda. Nah di mana Copepoda? Ada di pojokan kalau nggak salah, ini dia. Nah ini populasi Copepoda teman-teman ya. Nah yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang adalah sebenarnya Copepoda ini apa sih fungsinya di dalam ekosistem perairan itu ya. Kita mau ngebahas si Copepoda ini. Ini Copepodanya lagi diem nih ya. Ini yang ada kayak huruf Y itu udah siap bertelur ya. Itu yang di bawah ada dua, kiri kanan itu telur gitu, itu siap untuk dikeluarkan ya. Oke, jadi kita akan bahas hari ini tentang Copepoda seperti apa ya kan sering jadi pertanyaannya. Copepoda ini katanya makan burayak katanya. Copepoda ini katanya bisa makan Daphnia dan Moina. Kita akan bahas lebih lanjut ya kan, seperti apa, kalaupun dia ada kerugian, ada efek-efek negatifnya. Jadi si Copepoda ini kira-kira dia ada ada efek-efek positifnya nggak ya kira-kira ya. Nah oke, kita akan bahas lebih lanjut khusus hari ini tentang video ini tentang Copepoda. Oke, kita simak ya. Oke teman-teman, nah ini kalau ngomongin dari si Copepoda ya, si Copepoda tadi ciri khasnya kalau menurut ini klasifikasi menurut Hayes dan Boxell tahun 1991 ada 10 ordo di sini, ada 10 bangsa. Jadi si Copepoda ini ada 10 ordo ya, kita lihat di sini. Dan mungkin yang kita tahu yang terkenal dan biasanya sering dipakai buat makanan ikan ya, yang sering dipakai buat makanan ikan biasanya yang ini teman-teman. Kelompok Calanoid ya kan, ordo Calanoid, Harpacticoid, satu lagi kelompok Cyclopoid. Nah, ini dia. Yang biasanya sering kita lihat yang ini nih teman-teman nih ya, yang kelompok Cyclopoid ya, kelompok Cyclops ini ya. Jadi yang sering kita lihat dia punya ciri khas, orang sering nyebut dengan nama kutu jet ya kalau di Indonesia. Kalau di negara lain nggak tahu ya kan. Kalau di sini sering disebut dengan kutu jet karena kayak pesawat jet katanya, karena emang pergerakan dia yang luar biasa ya, pergerakannya cepet banget ya kan. Jadi dia bisa bergerak melingkar, bergerak zigzag langsung, geraknya cepet. Makanya sebenarnya Copepoda ini, kelompok Cyclopoid ini banyak disukai ikan juga gitu. Kenapa? Karena dia bergerak-gerak cepet gitu ya. Jadi ikan tuh suka gitu. Makanya kan Copepoda ini juga kalau di beberapa tempat di luar negeri ini dijual ya. Bahkan ada Copepoda kering itu dijual gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih sebenarnya kalau buat jadi pakan, tapi kok sering orang yang membicarakan kalau si Copepoda ini berbahaya buat burayak dan lain sebagainya. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Ini telurnya teman-teman ya. Ini telurnya, ini juga telurnya. Nah, itu. Ya, oke. Nah, kita lihat lebih lanjut tentang si Copepoda. Ya, oke. Oke, saya teman-teman pengen lihat. Nah, ini dia. Ini si Copepoda lagi makan jentik ya. Nah, kelihatan. Ternyata Copepoda ini bisa juga berfungsi sebagai predator biologi ya. Predator biologi ketika di perairan itu banyak jentik ya. Jentik aja bisa dimakan ya. Nah, kebayang. Nih si kelompok Cyclops ini, ini ciri khasnya kelihatan. Jadi bisa makan ya. Jentik yang seukuran itu bisa dimakan gitu. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat lebih lanjut. Nah, oke. Nah, dari situ berarti kita udah dapat sedikit gambaran ya. Ternyata ya yang Allah ciptain pasti ada fungsinya dong ya kan, ada manfaatnya. Ini malah ada pembahasan tersendiri ya kan tentang si Copepoda. Copepoda sumbu kelangsungan biota akuatik dan kontribusinya untuk aquaculture. Nah, berarti banyak manfaatnya ya. Oke, kalau kita lihat si Copepoda ini, kalau di sini kita bahas ya, kita bahas sedikit lebih dalam ya. Oke. Copepoda macamnya banyak, seperti yang saya bilang tadi, ada 3 kelompok yang biasanya dikultur buat makanan ikan gitu. Dari 10 ordo tadi yaitu Harpacticoid, Cyclopoid, sama satu lagi itu kelompok Calanoid. Nah, itu yang biasanya dipakai gitu. Oke, ngomongin Copepoda dulu ya. Pengertian dari Copepoda adalah kop ya, tangan dayung ya, dan foot, kaki dayung. Nah, Copepoda macamnya banyak nih dia. Ini kalau teman-teman sering lihat, dari yang paling pertama yang saya sebutin tadi ya, ini yang kelompok Calanoid teman-teman. Ini kelompok Calanoid ya kan.
Yang berikutnya adalah ini kayaknya jumlahnya berlimpah ya, Kalanoid ini kayaknya yang jumlahnya paling berlimpah kayaknya ya. Ada 43 famili. Yang berikutnya Cyclopoid. Nah, Cyclopoid ini teman-teman kebanyakan parasit dan predator. Nah, ini yang sering kita bahas ya. Ini yang katanya bahaya buat burayak ya kan, dan seterusnya kita akan bahas. Ini dia gambar dari Cyclopoid ya teman-teman, yang ini. Nah, ini yang Harpacticoid. Tapi kalau ngomongin yang biasa dipakai buat pakan ikan nih, biasanya yang kelompok Harpacticoid ini yang paling banyak ya, kelompok Harpacticoid. Nah, tapi semuanya bisa buat jadi pakan ikan gitu. Oke, kita sedikit bahas. Jadi si Cyclopoid ini kita fokus ke bahas lebih dalam tentang Cyclopoid ya kan. Jadi memang si Cyclopoid ini banyak ya data. Bahkan nih tadinya saya bilang dari video yang saya kasih lihat tadi, Cyclopoid ini sudah sering dimanfaatkan. Contohnya kalau di Indonesia ini di Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga, dia sering dipakai untuk membasmi jentik gitu. Jadi sering dipakai buat predator secara biologi gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Oke, lanjut pembahasannya. Itu gambaran tadi ya tentang si Cyclopoid ya. Sorry, tentang si Copepoda ya. Nah, kita lihat skema hidupnya. Jadi dia punya bentuk larva dengan dewasa yang sangat berbeda teman-teman. Jadi larvanya tuh kita sebut dengan naupli. Apa sih sebutannya? Nauplius ya kalau nggak salah ya namanya. Jadi larvanya tuh beda banget dengan dewasanya. Jadi larvanya tuh bulat kecil kayak gini nih. Bulat kecil ya kan, tapi dewasanya dia seperti ini. Jadi jauh banget. Jadi jangan kaget, mungkin teman-teman nggak nyadar ketika lagi mengkultur Moina atau Daphnia, nggak nyadar tiba-tiba muncul fase dewasanya. Sebenarnya kita nggak ngelihat aja nih fase larvanya kita nggak ngelihat nih waktu dia masih kecil gitu, kita nggak ngelihat tahap naupli ya kan. Nah, yang kita lihat adalah tahap yang udah dewasa kayak gini, yang udah ada antenanya panjang begini. Sebenarnya mereka punya fase yang sangat berbeda ya. Waktu masih kecil namanya naupli, ketika dewasa ya jadi seperti itu yang kita lihat ini gitu. Nah, lanjut. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada hasil penelitian tahun 1959. Wih, tua banget ya. Oke. Di sini dibahas tentang kematian pada bentar ya. Kematian mortality of freshwater, kematian burayak, fry itu burayak ya. Kematian burayak ikan air tawar dan ikan-ikan tropis akibat Copepoda cyclopoid. Nah, ini udah pernah dibahas nih. Ada jurnal yang membahas ini ya. Jadi ini penelitian dari Michael F. W. Fabian ya, dari Departemen Biologi Pennsylvania gitu ya. Oke. Nah, di sini dibahas, dia membahas tentang yang namanya si Cyclop ya kan. Jadi observasi ini dilakukan untuk melihat si Copepoda itu berbahaya nggak sih buat yang namanya burayak, buat namanya ikan-ikan. Nah, penelitian ini menggunakan kelompok Cyclopoid ya. Cyclopoid bener, Copepoda kelompok Cyclopoid, tepatnya spesiesnya namanya Cyclop bicuspidatus dan Mesocyclop edax. Nah, kita ini pengen lihat. Dan ini menggunakan banyak burayak ikan, mulai dari ikan gurame sampai ikan matahari ya, pokoknya banyak. Nah, setelah dibuat percobaan seperti ini teman-teman, langsung aja kita lihat dari tabel ini. Jadi ikan gurame ini kita lihat, yang gurame dulu. Nah, ada dua nih. Jadi yang pertama nih teman-teman, yang pertama ini dikasih Cyclop, enggak dikasih Cyclop. Yang pertama 0 ya. Yang kedua dikasih Cyclop. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, jadi yang pertama itu nggak dikasih Cyclop, yang kedua dikasih Cyclop, dan dilihat perbandingannya gitu. Ini dikasih Cyclop, ini nggak dikasih Cyclop, ini dikasih Cyclops ya, per liter ya. Nah, kita lihat di sini awalnya burayaknya yang pertama itu 51, yang ini burayaknya 81. Nah, setelah dibiarkan, dikembangbiakan, dikultur, ternyata yang pertama ini oke, jadi setelah dibiarkan dikultur, ternyata yang nggak dikasih Cyclop itu yang mati cuma satu teman-teman. Ya, burayaknya yang mati cuma satu. Tapi yang dikasih Cyclop yang mati 25. Tingkat kematiannya 30,9%. Yang berikutnya ikan matahari, sunfish ya, yang nggak dikasih Cyclop ya kan ya.
Burayak 14, yang mati 7 ya kan, 50% mati. Nah, yang berikutnya yang dikasih Cyclops, ini Cyclopsnya dikasih 25 sampai 50 Cyclops. Awalnya burayaknya 28, yang mati 24, 85%. Kita lihat terus ke bawah ya. Jadi yang kedua nih ya, yang kedua ini yang dikasih Cyclops, kematiannya luar biasa, 77%, 75%, 28%. Nah, akhirnya ya itu. Jadi semakin banyak Cyclops diberikan ke dalam kultur, maka burayak yang mati semakin banyak. Nah, itu udah dari tahun 1959 ini ya. Ini udah ketahuan gitu kalau Cyclops tuh memang bisa mengakibatkan kematian pada burayak gitu, ya kan? Oke. Nah, kalau dilihat lebih lanjut ya kan, pokoknya intinya semakin banyak Cyclops dikasih, makin banyak yang mati. Nah, akhirnya disimpulkan kalau yang namanya eksperimen ini menandakan bahwa Cyclops ini memang berbahaya buat burayak gitu. Jadi dia biasanya mengunyah, menyerang, menggigit ekor, menggigit kepala ya kan, bahkan menggigit yolk sac ya. Jadi bagian kan biasanya burayak kalau baru lahir itu kan biasanya masih ada kuning telurnya, itu suka banget Cyclops tuh, jadi dimakan gitu ya kan. Bahkan kalau menyerang kepala itu biasanya langsung mati gitu. Jadi intinya nih di sini dibahas, jika Cyclopoid itu menyerang bagian kepala, area kepala, maka akan langsung mati dalam 3 menit, 2 atau 3 menit langsung mati. Jadi memang si Cyclops ini luar biasa, emang bener-bener dia predator burayak gitu, ikan-ikan yang kecil. Nah, ini ada ya, nanti kalau mau minta ini saya ada linknya, nanti saya lampirkan. Oke gitu teman-teman, tuh yang pertama ya. Oke, lanjut teman-teman, ini dari publikasi yang berikutnya ya. Ini judulnya Zooplankton Succession and Larval Fish Culture in Freshwater Ponds ya. Jadi ini pembahasan juga tentang, di sini ada bahas tentang si Copepoda juga ya. Oke, jadi di sini kita lihat langsung aja, kita fokus ke pembahasan ya. Ini dia ya. Jadi beberapa zooplankton yang kita tahu, Copepoda, Naupli ya kan, Rotifer, Cladocera. Ya, Cladocera itu contohnya Daphnia gitu. Nah, kalau kita lihat pembahasan lebih dalam ya. Jadi ini ada pembahasan tentang Copepoda di sini, kita lihat. Oke. Ini di sini kita bahas di penelitian yang berikutnya, hasil publikasi ya. Ini ngebahas tentang burayak-burayak kayak zooplankton, makanan-makanan dari si burayak ya. Zooplankton adalah makanan-makanan dari si burayak, dan ini dibahas lebih lanjut dan lebih dalam. Oke. Ini makanan-makanan burayak macam-macam ya, ada Copepoda, ada Cladocera ya kan, ada Rotifer, ada Copepoda naupli. Ini berarti adalah burayaknya si Copepoda. Jadi Copepoda tuh kalau lagi masih kecil namanya naupli. Nah, gitu. Biasanya jadi makanan ikan-ikan burayak itu yang naupli ini gitu, yang ukurannya kecil ini. Oke, kita lihat pembahasan langsung lebih lanjut. Jadi si Copepoda ini ya kan, Copepoda ini biasanya dimakan oleh menjadi mangsa oleh larva-larva ikan yang ukurannya besar. Tapi kadang-kadang ya kan, ini bisa kebalik gitu ya kan. Kadang-kadang Copepoda itu sangat berbahaya gitu. Salah satu grup dari Copepoda ya kan, yaitu Cyclopoid, adalah predator teman-teman ya. Mereka akan memakan mereka akan memakan zooplankton yang ukurannya lebih kecil dari mereka, bahkan memakan fish fry, burayak ikan gitu ya kan. Jadi memang sangat berbahaya nih kalau dari sumber-sumber yang menyatakan Cyclopoid memang bisa memakan burayak. Ya, burayak tentunya burayak yang ukurannya masih kecil teman-teman, yang ukurannya lebih kecil dari dia gitu ya. Oke, berarti burayak-burayak yang umurnya masih sebulanan itu agak-agak mengerikan. Kalau bisa jangan dikasih Cyclops ya teman-teman ya, itu berbahaya. Oke, ada lagi penelitian yang berikutnya, ada artikel dari ini dari artikel yang dibuat oleh Ram Kumar dan Jiang Xiao Huang ya kan, dari Universitas Taiwan ya, Universitas Kelautan Taiwan. Nah, oke, kalau kita lihat di sini ini ngebahas juga tentang nah ini judulnya tentang predator biologi si nyamuk ya. Tadi kita udah lihat videonya ya. Jadi ini ngebahas tentang manfaat si Copepoda salah satunya terhadap untuk menjadi predator biologis. Nah, ini langsung aja kita lihat di bagian sini. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa ngelihat bagiannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat
Ini si Copepoda posisinya ada di sini, ya kan? Posisi si Copepoda nih. Nah, posisi si Copepoda. Jadi Copepoda ini ternyata dia bisa menjadi predatornya anak ikan, ya kan? Fish fry ya, anak ikan ya, bukan ikan yang gede ya. Kalau ikan yang gede dia malah dimakan. Jadi dia bisa menjadi predator anak ikan, teman-teman. Predatornya burayak gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, dia juga bisa menjadi predatornya Daphnia dan Moina, teman-teman. Apalagi kalau Daphnia dan Moina ukurannya masih kecil gitu. Yang berikutnya, dia juga bisa menjadi predatornya si apa tadi nih, jentik ya. Nah, jadi itu Copepoda, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan bukan hanya ini ya yang berbahaya. Kalau kita lihat di sini, sekalian kita bahas lebih lanjut ya. Bukan hanya Copepoda ternyata yang berbahaya. Nih, larvanya capung ya. Odonata. Nah, larvanya si capung. Ini kan nanti gedenya jadi capung nih. Ini juga ternyata bisa menjadi predatornya jentik. Dia juga bisa menjadi predatornya Daphnia atau Moina, dan bahkan dia juga bisa menjadi predatornya anak ikan. Jadi hati-hati gitu. Jadi nih yang perlu kita waspadai adalah larva capung dan larvanya si Copepoda. Larvanya si Copepoda ya kan. Kalau ini larvanya capung ya. Kalau Copepoda bukan larvanya. Kalau larvanya si Naupli malah dimakan sama ikan, kebalik ya. Jadi kalau Naupli bisa dimakan gitu. Ya, bahkan si Naupli itu larvanya Copepoda pun itu bisa dimakan sama Copepoda sendiri. Gila kan? Copepoda itu bisa memakan larvanya sendiri gitu. Jadi biasanya yang pernah saya baca di artikel, ketika larva Cladocera ini ketika Cladocera ini jumlahnya kurang, mereka bisa memakan larva mereka sendiri. Jadi gitu. Jadi kalau mereka mau larvanya si Copepoda Naupli ini awet, ya kan, maka Cladocera ini harus tersedia. Kalau enggak mereka akan memakan populasi mereka sendiri. Jadi terjadi peristiwa kanibalisme ya. Gitu kira-kira. Oke, nah itu. Oke, berarti dari sini kita udah dapat kesimpulan ya teman-teman ya. Si kelompok Cyclopoda, si kelompok Copepoda, tepatnya yang kelompok Cyclopoid ini ternyata memang kebanyakan dia predator ya. Jadi kalau saran sih buat teman-teman yang masih bertanya, sebenarnya dia berbahaya untuk burayak atau enggak sih? Saya udah kasih ya bukti-bukti penelitiannya, jurnal-jurnalnya ya kan. Bahkan yang namanya jentik aja dimakan. Bahkan dia sering dipakai memang untuk membasmi jentik-jentik nyamuk gitu. Jadi kira-kira teman-teman udah tahu jawabannya gitu. Kelompok ini memang predator dan berbahaya, tapi tidak semua gitu. Bahkan kalau ngomongin zooplankton si Copepoda ini memang sangat berperan ya untuk mungkin kalau dihitung ya, kelompok zooplankton Copepoda inilah yang jumlahnya paling banyak, dan dialah yang memang paling banyak memakan fitoplankton. Jadi di permukaan bumi ini ya kan, di bumi ini, di laut dan karena dia nih di laut ada, di air tawar ada si Copepoda ini, karena dia di mana-mana ada ya. Kalau orang bilang kosmopolit ya, dia dimanapun ada Copepoda ini. Nah, si Copepoda ini memang dimanapun ada, dan dia memang paling banyak memakan fitoplankton. Jadi kalau dihitung per hari, yang paling banyak memakan fitoplankton adalah kelompok Copepoda, teman-teman ya. Jadi ya seperti itu jawabannya. Jadi mungkin bisa kita kultur dia ketika memang itu untuk ikan-ikan dewasa nggak ada masalah. Dia tidak berbahaya untuk ikan dewasa, tapi dia akan berbahaya ketika kita menggunakan dia untuk pakan buraya gitu ya. Ini semoga bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, pengetahuan sains itu sifatnya tentatif ya kan, tentatif sifatnya. Jadi bisa berubah tergantung hasil-hasil eksperimen, hasil-hasil penelitian. Kalau memang ada penelitian lain yang akan membantah ini, nggak ada masalah gitu. Yang pasti kita nggak boleh taklid buta ya, kita nggak boleh taklid buta terhadap satu pendapat ya kan. Kalau memang itu ada dasarnya silakan, tapi jangan pernah beropini teman-teman.
sains itu nggak bisa pakai opini, harus pakai dasar. Kalau kita mau berpendapat satu hal harus ada dasarnya, entah dari buku, entah kita melakukan eksperimen sendiri. Kita nggak bisa sekedar beropini gitu. Saya juga nggak bisa bilang kopi poda itu tidak berbahaya, nggak bisa gitu, karena saya belum menemukan sumber yang mengatakan kopi poda itu tidak berbahaya. Saya belum menemukan gitu. Malah yang saya lihat ya itu tadi, kalau yang nggak berbahaya mungkin kelompok selain siklopoid ya. Makanya yang sering dikultur buat makanan ikan itu kebanyakan dari kelompok Copepoda yang ordo Harpacticoid, itu yang setahu saya. Yang Harpacticoid itu yang paling banyak dipakai. Nah, gitu teman-teman. Ya, oke. Mungkin pembahasan dari saya tentang si Cyclops, tentang si orang bilang kutu jet ya, karena dia bergeraknya cepat seperti seperti pesawat jet gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang tepat pernyataan dari saya, silahkan bantu saya memberikan penjelasan, dan semoga tetap semangat ya untuk mengkultur Daphnia gitu dan Moina ya, dan jangan pantang menyerah ya kan, kalau memang pernah mati gara-gara dimakan sama si Copepoda ini nggak ada masalah, kan udah tahu ilmunya sekarang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.